Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan bincang-bincang bersama dengan para narasumber. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, seperti yang kita ketahui Provinsi Lampung memiliki kekayaan alam, budaya, tradisi hingga kuliner yang menjadi modal besar untuk mengembangkan desa wisata. Sejumlah desa bahkan berhasil masuk dalam ajang nasional seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan juga sementara pemerintah provinsi juga terus mendorong lahirnya program desa wisata berbudaya sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Namun di balik berbagai capaian tersebut ya pemirsa, masih banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, promosi secara digital, investasi hingga keberlanjutan pengelolaan destinasi. Lalu sejauh mana desa wisata ini benar-benar mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apa saja sebenarnya menjadi PR bagi pemerintah provinsi yang harus diselesaikan dan bagaimana strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung agar desa wisata tidak hanya ramai pada saat viral saja tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bapak Insinyur Tony Ferdiansah STMT dan juga Akademisi Politeknik Negeri Lampung Mas Enggar Dwi Cahyo Espar MArch. Selamat siang Pak Tony dan juga Mas Siang, Enggar. Assalamualaikum Mas Satria. Assalamualaikum pemirsa. Sehat kabarnya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk hadirnya Pak Kadis dan juga Mas Enggar di kesempatan kali ini. Baik, kita ini berbicara terkait dengan desa wisata Lampung, antara potensi dan juga realita. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, memang dalam informasi dari beberapa waktu yang lalu, ada beberapa desa di Provinsi Lampung ini yang bahkan mendapatkan anugerah desa wisata dan seterusnya ya. Dan tentunya sebenarnya kalau kita melihat dengan begitu banyaknya, begitu luasnya potensi sumber daya dan sebagainya, ada banyak hal yang mungkin bisa dipublikasikan mungkin ataupun juga diinformasikan ke khalayak ramai bahwa Lampung ini memiliki banyak sekali ya hal-hal yang mungkin untuk dikunjungi dan sebagainya. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang hal tersebut ya, desa wisata di Lampung ini, sebenarnya Pak Kadis sendiri melihatnya seperti apa sih secara umum kondisi desa wisata kita? Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria, Pak Enggar. Jadi mungkin sebelum saya memulai, ada baiknya saya ingin menyampaikan dulu berkenaan dengan definisi dari desa wisata. Jadi kalau kita bicara tema kita hari ini mengenai desa wisata, kalau kita bicara desa wisata itu adalah kawasan pedesaan pastinya. Kawasan pedesaan yang dikelola secara terpadu menjadi destinasi pariwisata. Di mana di situ ada kelengkapan masalah akomodasinya, fasilitasnya, atraksinya, budayanya, dan sebagainya. Dijadikan jadi satu gitu. Beda dengan wisata desa. Kalau kita bicara wisata desa itu aktivitasnya. Wisata datang, beraktivitas, membatik, memetik kopi, itu aktivitas gitu. Nah, berkenaan dengan itu, sedikit saya memberikan informasi juga bahwasannya sesuai dengan Jadesta, jejaring desa wisata yang ada di Kemenpar RI, bahwasannya ada update terakhir ya, ada 6.286 desa wisata seluruh Indonesia. Dan di Lampung, update terakhir itu ada 140 desa wisata. 140 desa wisata. Nah, dari mana itu bisa muncul tiba-tiba 140? Ada proses yang harus dijalani untuk menjadi tercatat di Jadesta, jejaring desa wisata Kemenpar RI. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berkenaan dengan masalah desa tersebut ya. Klasifikasinya desa tersebut harus memiliki kepengurusan, memiliki aktivitas. Desa tersebut juga harus memiliki apa yang akan ditampilkan, atraksi, wisata, budaya, kuliner, kriya, dan sebagainya. Kemudian yang pastinya juga mereka harus mendaftar. Kawan-kawan ini di desa wisata ini harus mendaftar. Karena saya mendapat informasi juga di lapangan ya, bahwasannya sebenarnya kalau bicara desa wisata itu banyak di Lampung ini, lebih dari 140. Tetapi kenapa yang terdaftar di Jadesta, jejaring desa wisatanya 140? Yaitu karena mereka tidak mendaftar di mendaftar Jadesta. Jadi di situ ada platform digitalnya untuk mendaftar. Di situ nanti ada pengisian format.
Format itu adalah info berkenaan dengan profil dari desa itu. Kemudian masalah kapan desa wisata ini terbentuk, dan itu SK dari pemerintah kabupaten kota, Mas Satria. Jadi tidak tiba-tiba mereka mengajukan diri, saya ingin jadi desa wisata. Oh, nggak bisa. Dia harus di SK-kan dulu oleh kepengurusan, dalam hal ini oleh pemerintah kabupaten kota, bupati atau wali kota. Baru dia sah menjadi desa wisata. Tapi juga ada kriteria sebelum mengesahkan. Itu yang saya sampaikan tadi. Bicara masalah kepengurusan, atraksinya apa, kelengkapan amenitasnya ada atau tidak. Kemudian ada nggak hal-hal yang bisa ditonjolkan dalam hal ini, krianya, kulinernya, wisatanya, dan lain sebagainya. Untuk itu makanya saya menyarankan kenapa ini ada hal yang sangat urgent dan krusial dalam hal ini. Kenapa harus terdaftar? Pastinya dengan dia terdaftar, dia akan bisa mendapatkan dan mengikuti. Akan ada intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mengembangkan desa wisata tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada di dalam Jadesta, ini yang akan menjadi kendala. Apa yang harus ditingkatkan? Akhirnya mereka secara swadaya, secara informasi pun tidak sampai ke masyarakat bahwa di desa ini kan kita kan bertujuan desa wisata ini pastinya ingin mengembangkan perekonomian setempat, mengembangkan perekonomian masyarakat selain mengenalkan wisata ya. Nah, kalau misalnya mereka tidak terdaftar di dalam halnya, itu yang menjadi kendala kita juga. Kita nggak tahu nih. Saya hanya mendapatkan informasi dari kabupaten kota, sebenarnya banyak sekali di luar 140 itu desa wisata. Tapi kenapa tidak masuk, yaitu mereka tidak mendaftar dan mereka tidak ada dalam SK pembentukan. Dan ini harus diperlukan juga koordinasi yang intens antara kabupaten kota dengan desa-desa wisata di tempat mereka sendiri. Jadi memang yang bisa melihat dan merekap jumlah desa wisata itu ada di kabupaten kota gitu, karena mereka yang memiliki lokasi-lokasi wisata desa wisata tersebut. Untuk itu kami menganjurkan agar kiranya desa-desa wisata yang sudah terbentuk itu segera untuk di SK-kan agar kiranya bisa didaftarkan dalam Jadesta tadi gitu, karena salah satu syaratnya itu dia harus punya SK pembentukan yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Mungkin seperti itu, Mas Satria. Kalau melihat dari ternyata Lampung memiliki lebih dari 140 desa wisata, apa yang mungkin kalau Pak Kadis melihat menyebabkan mungkin desa wisata di Provinsi Lampung ini terutama ya mungkin belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum ya, ataupun juga bahkan masyarakat internasional, sehingga ya mungkin kalau wisatawan datang ke Provinsi Lampung ya hanya di beberapa tempat tertentu saja, padahal sebenarnya banyak potensi tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis. Pak Kadis sendiri melihatnya seperti apa yang menjadi kelemahannya mungkin ya? Ya, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu loh. Artinya penguatan dalam hal kepengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana caranya untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata. Terkadang desa wisata ini sudah ada terbentuk, Pokdarwisnya tidak terlalu aktif. Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang terdiri dari mana? Ya, Pokdarwis itu bisa dari kelompok pemuda, ibu-ibu PKK ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menjadi satu untuk menjadi kepengurusan dalam hal Pokdarwis mengelola tempat wisata. Nah, ini yang kadang nggak kuat di situ desa wisata itu. Nah, yang kedua juga bicara masalah mungkin berkenaan dengan masalah amenitas pastinya. Amenitas itu adalah sarana-sarana pendukung. Kurangnya toilet, kurangnya mungkin musola atau tempat-tempat kria, tempat-tempat oleh-oleh. Ini juga jadi masalah nih, yang akhirnya kadang-kadang kita ini kan kalau misalnya kita ingin mempromosikan sesuatu lewat influencer ataupun lewat platform digital manapun juga, itu kita akan melihat dulu nih potensinya. Jangan sampai, kalau saya memberikan istilah, jangan sampai mem-PHP orang, pemberi harapan palsu. Saya selalu ingatkan itu kepada kawan-kawan komunitas ataupun asosiasi, jangan sampai kita PHP. Kenapa? Apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar apa yang ada konkret di lapangan gitu loh. Jadi jangan sampai kita membagus-baguskan kondisi, tapi sebenarnya kita ada kekurangan yang harus diperbaiki. Dan ini menjadi PR kita bersama. Kemudian juga berkenan dengan mungkin masalah promosi digital dan sosialisasi. Ini juga harus dikuatkan gitu loh. Nah, bagaimana kita membranding ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satunya Pak, kita bekerja sama, kolaborasi dalam hal ini pentahelix ya, mungkin dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, akademisi, kemudian dengan asosiasi, dengan media termasuk di dalamnya dengan influencer. Itu sangat efektif itu, karena zaman sekarang ini mempromosikan sesuatu itu cukup dengan digital saja sudah ramai orang. Gak usah bicara masalah
lokal ya, atau provinsi, atau regional, atau nasional, sampai internasional pasti dikenal. Tapi ya ingat, yang harus kita siapkan ada hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Kita harus siap secara kualitas di dalam ini, sehingga kita bisa berani untuk mempromosikan dan itu lebih dikenal. Gini itu Mas Satria. Itu kalau untuk kelemahan. Kalau untuk keunggulan sendiri kan, kalau kita melihat juga kan Lampung memiliki karakter desa wisata mulai dari wisata bahari, pegunungan juga kita punya, dan juga hingga agrowisata. Apa yang menurut Pak Kadis sendiri membedakan keunggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dibandingkan dengan yang inilah yang harus kita bersyukur ya, kita memiliki alam yang indah dan lengkap. Lampung ini secara segi geografis semua ada. Laut kita ada, sungai kita ada, gunung kita ada, daratan kita ada, perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Dan ini yang harus kita manfaatkan. Inilah karena nggak semua tempat itu, misal contoh ada provinsi tetangga kita, mereka punya sungai, mereka punya gunung, nggak punya laut. Akhirnya berbondong-bondong lihat sini. Nah ini yang harus kita maksimalkan untuk bisa potensi ini bisa dikenal lebih banyak lagi. Dan saya rasa ini salah satu potensi yang memang layak untuk kita kembangkan dengan kondisi geografis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara masalah adat istiadat budaya Lampung ini kan luar biasa. Makanya kemarin ter-SK-kan SK Gubernur nomor 320 tanggal 9 Juni 2026 tentang desa wisata berbudaya. Nah, ini jadi potensi juga yang bisa membedakan kita dengan tempat-tempat lain. Artinya di samping kita mengenalkan wisata kita juga mengenalkan adat istiadat budaya kita. Nah, ini jadi salah satu potensi yang membedakan. Tapi ini menjadi komitmen kita bersama. Bagaimana caranya selain kita bicara wisata, adat istiadat dan budaya juga harus kita angkat. Baik, saya beralih ke Mas Enggar. Kalau Mas Enggar sendiri dari perspektif seorang akademisi yang juga berkecimpung di bidang pariwisata, ya, apa yang Mas Enggar sendiri melihat perkembangan desa wisata di Provinsi Lampung ini, dan juga kalau mungkin ingin menambahkan, menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, mengenai kelemahan dan juga keunggulan desa wisata di Lampung sendiri seperti apa, Mas Enggar? Ya, terima kasih Satria, Pak Kadis. Ya, kalau mau melihat tema ini ya, tema desa wisata itu sepertinya memang harus melihat dari sisi konseptualnya dan sisi administratifnya, Bang Satria. Maksud saya dari sisi administratif begini, karena memang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kalau desa wisata itu secara administratif memang adalah suatu desa yang diberikan SK dari pemerintah kabupaten kota bahwa dia sebagai desa wisata. Jadi secara legalitas memang punya hal yang legal bahwa bisa menjalankan kegiatan wisata di desanya. Nah, tapi secara konseptual memang desa wisata ini kan sudah sekitar 20 tahun, 30 tahun kebelakang ini sudah berkembang. Ada konsep yang sangat sering dibicarakan terkait dengan community-based tourism. Community-based tourism adalah bagaimana sebuah wisata itu bergerak, tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan dirasakan juga oleh masyarakat gitu. Dengan catatan di dalam konseptual yang ideal untuk pengembangan desa wisata adalah di mana masyarakat itu tidak kehilangan ininya Mas, karakternya Mas. Ini jadi persoalan besar di lingkup dunia pariwisata ya. Saat wisata masuk, karakter sebuah desa yang tadinya ada muncul bagus, budayanya juga berjalan, berkembang, lalu dibenturkan dengan wisatawan yang datang, ketemu dengan budayaan baru. Nah, ini ada yang bergeser, ada yang hilang, dan itu yang menjadi tantangan bagaimana sebuah desa wisata bisa berjalan dengan ideal. Nah, memang kalau melihat dari posisinya sekarang, memang kalau saya lihat Lampung ini sejak 10 tahun belakang ini mulai berkembang pesat terkait dengan adanya desa wisata. Sejak tahun 2016 sampai ke 2018 itu awal-awal mulai gencarnya muncul desa wisata. Jadista itu mulai muncul, jadi inisiasi dari pusat yang direspon juga dari bawah itu muncul tahun 2016 sampai 18. 18 sampai 20 itu mulai pesat tuh. Banyak desa wisata muncul mendaftarkan diri di Jadista, Pak Kadis, terus yang tiap kabupaten kota mengeluarkan SK, desa ini sebagai desa wisata, desa itu sebagai desa wisata, itu muncul 2016 18 sampai ke 2020. 2020 Covid. Itu untuk semua sektor untuk Mas. Nah, sejak saat itu 2023 sampai ke sini itu mulai teman-teman desa wisata yang sempat berkembang, mereka mulai mencoba beradaptasi buat bangkit lagi, dan beberapa juga muncul desa wisata yang baru. Di tahapnya sekarang memang tahap buat buat muncul lagi untuk desa wisata di Provinsi Lampung. Tadi disampaikan juga Pak Kadis, tahun 2025 Pak, Jadista kita sampai 2024 itu ada 139 desa wisata di Jadista, terhadap Jadista. 2024, 2025 nambah 1,
hanya satu, jadi 140 waktu itu di Desa Wisata Sungai Langka di Pesawaran. Saya tahu banget itu. Lalu pertanyaannya, kalau dari sisi jumlah, kita memang tidak teratas dari secara nasional. Tapi ini kaitan tadi Pak Kadis bilang, itu yang terdata. Tapi masih banyak desa-desa di bawah yang mereka menjalankan fungsinya sebagai desa wisata dan ter-SK-kan, tapi tidak mendaftar di Jadestar. Itu administratif, Mas. Tapi memang kalau lihat secara konseptual lagi, ya bukan berapa banyak jumlah desa wisatanya yang terdata, tapi berapa desa wisata yang hidup sekarang, yang punya dampak balik ya untuk masyarakat. Karena balik lagi, desa wisata dasarnya adalah community-based tourism. Balik lagi kepada masyarakat. Nah, tambah lagi sekarang kan undang-undang juga fokus juga pada pengelolaan. Di Pokdarwis kelembagaannya juga difokuskan di undang-undang yang baru, Undang-Undang nomor 18 ya tahun 2025 terkait dengan pariwisata yang baru, itu juga fokus dalam pengelolaan. Jadi anginnya juga ke arah sana. Dan bagaimana desa wisata ini bisa mengambil peran, bisa mengambil posisi yang kuat di permainan industri pariwisata kita. Tadi Pak Kadis dan Bang Satria juga sampaikan beberapa desa punya prestasi, bahkan skala nasional. 2023 ada teman-teman dari Kelawi. Desa Kelawi itu nomor 2. Maju ya, kategori bisa maju. Lalu ada Pahawang juga sempat dapat. Rigis Jaya jangan lupa di Lampung Barat juga dapat. Jadi dengan tema kopinya, tapi secara garis besar memang kita sudah terdengar lah ya. Cuma yang jadi tantangan adalah bagaimana ini muncul dan bisa bertahan. Dan tetap bisa mendatangkan dampak yang positif buat masyarakat di sekitar. Garis besarnya seperti itu Mas, dan yang pasti adalah kita bisa melihat bagaimana sebuah desa wisata itu secara administratif itu adalah desa, skupnya desa, dan berbeda dengan tadi Pak Kadis sampaikan dengan wisata pedesaan. Wisata pedesaan, desa manapun bisa bikin wisata pedesaan, tapi saat kita bisa SK-kan itu sebagai sebuah desa wisata, harus ada bentuk tanggung jawab, itu akan kembali lagi ke masyarakat desa. Gitu Mas. Tadi Pak Kadis menyebutkan bahwa sebenarnya dari sejumlah desa wisata yang ada di Provinsi Lampung ini sebenarnya bisa berkembang, namun ternyata dari sisi Pokdarwisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau dari pengamatan mungkin sudut pandang Mas Enggar sendiri melihat itu, apa sih yang menyebabkan Pokdarwis di Lampung ini belum bisa berkembang mungkin seperti desa-desa lainnya? Ya, yang pasti nih, SDM itu jadi fokus utama dalam perubahan undang-undang kepariwisataan yang baru. Kalau sebelumnya adalah SDM itu dibawa kelembagaan, dia masuk di pilar keempat, ya sekarang dia jadi salah satu poros dasar untuk pengembangan pariwisata kita. Nah, Pokdarwis biasanya, Mas, jadi pengelola desa wisata itu nggak semuanya Pokdarwis sebenarnya. Kalau secara administratif desa wisata itu adalah tokonya yang mengelola itu sebenarnya tidak melulu Pokdarwis. Tapi idealnya yang bergerak sekarang teman-teman Pokdarwis lah yang menjadi motor penggerak. Karena kalau kita bicara soal desa wisata, pasti kita bicara soal ini nih bisnis, jelas bisnis yang menjual jasa, yang dia pasti harus berhubungan dengan klien, berhubungan dengan wisatawan, berhubungan dengan biro, berhubungan dengan dinas. Nah, bagaimana SDM yang ada di dalam pengelolaan ini itu harusnya juga bisa sesuai standar untuk berbisnis. Nah, problem kita di saat banyak desa wisata yang keluar SK desa wisata, sana desa wisata, sini desa wisata, keluar berbagai macam SK itu melihat potensinya yang ada, tapi kalau sifatnya itu top down, jadi dari atas melihat ini pemerintah daerah yang melihat kabupaten kota ini bagus nih potensial, udah bikin Pokdarwis di sana. Itu agak sedikit strugglingnya agak lebih besar tuh Mas, untuk bisa bagaimana di level dasar mereka bisa menyesuaikan. Nah, problemnya bagaimana Pokdarwis ini bisa punya kapasitas, bagaimana mereka marketing, bagaimana mereka menyusun sebuah produk, menyusun sebuah paket, bagaimana mereka naik kelas, bukan hanya jaga loket saja. Kan kebanyakan di tempat kita ini ada satu air terjun atau satu pantai yang mereka hanya mengandalkan tiket masuk saja dari sana, tanpa mengemasnya menjadi sebuah paket wisata. Nah, spirit utama dari sebuah desa wisata adalah bisa mendorong itu. Yang tadinya hanya menunggu sebuah loket, tapi mendorong menjadi sebuah paket dan bisa bergerak menjual seluruh potensi yang ada di desa. Jadi, kalau ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata atau bahkan kementerian, atau sekarang yang mulai berkembang, mulai bergerak juga salah satunya Bank Indonesia mulai
punya fokus juga Mas terhadap pengembangan UMKM dan desa wisata juga di sananya, itu mengarah ke sana terkait dengan peningkatan SDM di Pokdar Wisata sendiri atau pengelola desa wisata sendiri. Itu sih garis Baik. besarnya. Kalau mungkin kita bisa menilai ataupun juga membandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang mungkin secara nasional sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita ya, seperti katakanlah Yogyakarta, Jawa Barat, atau bahkan Bali dan juga mungkin daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Kalau menurut Mas Enggar, posisi Provinsi Lampung ini di mana sih? Ya. Kalau bicara soal perbandingan tadi dengan provinsi-provinsi lain tadi yang Mas Satria sebutkan, beberapa provinsi yang memang punya akar wisata yang kuat ya Mas ya. Kita harus melihat agak sedikit lebih jauh dulu. Pertama, kita berani bersaing terkait dengan modal dasar. Maksud modal dasar adalah bagaimana potensi wisata alam kita, budaya kita, terus kondisi geografis kita, itu kita bisa bersaing di situ. Kita nggak mungkiri betapa indah pantai-pantai di Lampung ini, betapa indah budaya-budaya kita, betapa bagus air terjun kita, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain kita harus melihat, misalnya Yogyakarta udah sampai 20 tahun ke belakang mereka fokus ke pengembangan salah satu desa wisata, dan bahkan sampai ke peraturan-peraturan yang dibuat di pemerintah daerahnya, sampai ke teknis pengelolaan sebuah desa wisata itu mereka punya panduannya gitu Mas, dan punya master plan untuk pengembangan seperti apa. Jadi pertama adalah magnetnya juga Mas, kita bisa lihat magnet buat menarik wisatawan datang ke sebuah desa wisata itu apa sih? Ada hal yang menarik begini, jadi sekitar seminggu yang lalu saya bersama beberapa kawan dari Yogyakarta, itu Mas Sugeng Handoko dan Mas Hanif, salah satu juri di ADWI tahun 2025 terakhir, itu datang ke sini. Saya ajak ke beberapa desa wisata yang ada di sini. Salah satu yang mereka soroti adalah jarak dari pusat kota, dari pusat Bandar Lampung ataupun pusat kota itu lumayan jauh tanpa ada destinasi antara di sekitarnya gitu. Jadi untuk sampai ke sana, kira-kira tuh magnetnya sebesar apa sih buat kita menghilangkan berapa jam perjalanan kita dengan kondisi jalan yang segitu parah gitu, sampai di sana apakah sudah besar magnetnya buat bisa dirasakan. Nah, jadi kalau melihat pembandingannya, pertama dengan market base-nya dulu Mas. Yogyakarta jelas dia punya market pasar yang jelas sekali gitu. Jawa Barat juga kuat di market pasar Jakarta dan sekitarnya. Kita pun juga iya sebenarnya, cuma di sisi lain ya kita harus lihat juga bagaimana kemampuan dari tadi kaitannya dengan SDM tadi, kemampuan SDM kita buat mengelola itu sebagai produk wisatanya, bisa mendeliver ke biro-biro perjalanan wisata, bisa direct mungkin langsung ke wisatawan itu seperti apa. Jadi garis besarnya seperti itu. Kalau Pak Kadis mungkin ada pandangan lain mungkin terkait dengan kalau kita membandingkan provinsi kita dengan beberapa daerah yang memang sudah terkenal secara nasional dan juga diketahui masyarakat banyak. Iya. Kalau saya dasarnya data dulu ya. Jadi kalau menurut data BPS kan kemarin bahwasannya kunjungan kita dari Januari sampai Mei 2026 itu urutan ke-9. Sebenarnya dari situ saja sudah kita bisa lihat, tapi itu yang saya harus sampaikan bahwasannya kita ini bukan hanya bicara masalah kuantitas jumlah orang, tapi juga bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas. Itu yang terpenting bahwasannya itu. Nah, ada hal-hal yang harus kita tingkatkan berkenaan dengan kualitas di tempat-tempat wisata kita, dan itu harus menjadi konsen kita, dan itu harus kita gabungkan antara komitmen kita bersama Pentahelix antar pemerintah, swasta, kemudian di dalamnya juga ada akademisi, media, dan semuanya. Dan itu harus bekerja bersama untuk memajukan gitu desa wisata. Tapi kalau menurut saya secara garis besar, wisata di Lampung nggak kalah kok, benar. Wisata di Lampung nggak kalah, bagaimana kita tinggal mengelolanya saja menurut saya gitu. Baik, dan tadi juga ada catatan dari Mas Enggar juga ya, bahwa tadi berdasarkan kunjungan ya dari rekan kita dari Jogja, ada seperti jarak yang terlalu jauh ke desa wisata dan sebagainya, itu menjadi PR juga mungkin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal tersebut ya, kendala-kendala yang mungkin seperti apa solusi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dan juga mungkin pandangan lain dari Mas Enggar. Namun kami akan jeda sejenak. Jadi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Wih, siapa nih? Gak tahu. Coba lihat. Banyak amat. Lumayan nih buat beli somai. Boleh nih. Pak Darwanto.
Jangan pernah ngambil yang bukan hak kita ya, Nak. Oh iya, ini punya Pak De. Nah, ini buat kalian. Nggak usah Pak De. Karena kalian anak jujur, Pak De kasih buku. Oh, makasih Pak De. Bukan hak saya. This is Lampung. Pesona Lampung. Ayah, ibu, semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Sejak aku tinggal di asrama sekolah rakyat, hidupku mulai berubah pelan-pelan. Setiap pagi, selalu diawali dengan doa, belajar disiplin. Di sekolah rakyat, aku belajar pakai komputer. Aku mendapatkan banyak hal baru yang tidak pernah aku bayangkan. Semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Ayah, ibu, di sini aku bisa makan teratur. Ada ayam, buah-buahan, rasanya seperti mimpi. Kadang sedih kalau ingat rumah, makan daging hanya kalau hari raya kurbannya, Bu. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Di sini teman-temanku baik-baik. Aku bertemu dengan banyak teman dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dulu pernah putus sekolah, bahkan yang belum bisa sekolah sama sekali. Sekarang bisa sekolah. Di sini ditemenin semua, mau bagaimanapun orangnya. Aku bersyukur bisa bertemu mereka, bisa bergabung di sini dan bersama mewujudkan cita-cita. Kadang aku rindu ayah dan ibu, tapi aku tahu ini semua demi masa depanku nanti.
aku ingin menjadi orang yang sukses. Dan suatu hari, aku ingin ikut menjaga dan membanggakan negeriku. Ya baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sudut Pandang. Dan kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita terkait dengan Desa Wisata Lampung antara potensi dan realita. Masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan juga Akademisi Politeknik Negeri Lampung. Baik, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi sebelum kita jedakan sudah saya sampaikan bahwa, dan juga tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Enggar ya, bahwa ternyata ada beberapa kendala yang memang perlu dipikirkan bersama mungkin ya, terkait dengan bagaimana agar bisa lebih mengembangkan, memberikan daya tarik yang lebih juga buat beberapa tempat ataupun juga daerah destinasi wisata ataupun juga desa wisata itu sendiri di Provinsi Lampung yang ternyata memiliki jarak yang lumayan jauh dari pusat kota seperti Bandar Lampung ini ke daerah-daerah ataupun juga desa wisata tujuan ya. Apa mungkin yang menjadi pemikiran ya saat ini ya dari pemerintah provinsi sendiri untuk mengatasi masalah itu, entah itu infrastruktur kah ataupun juga hal-hal yang lainnya, Pak Kadis? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau kami lihat memang kalau saya berpatokan dengan 7A saja sebenarnya. Atraksi, aksesibilitas, kemudian ada juga amenitas, ada akomodasi, ada aktivitas, kemudian ada ancillary service dan awareness gitu loh. Artinya yang pertama mungkin kita bicara masalah atraksi, bagaimana di desa tersebut ya harus menampilkan sesuatu hal yang berbau atraksi yang bisa mengundang wisatawan gitu loh. Ya di situ mungkin ada masalah budayanya, adat istiadatnya dan berbagai macam atraksinya. Ini menjadi poin juga gitu loh. Artinya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan desa-desa wisata itu ya. Terus yang kedua bicara tadi disampaikan oleh Mas Enggar aksesibilitasnya gitu. Nah, ini memang jadi PR kita bersama. Dan yang harus dibedakan bahwa kita ini kan punya jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten kota. Yang pastinya kalau provinsi, Pak Gubernur dalam hal ini dan Ibu Wagub itu konsen terhadap perbaikan-perbaikan jalan, utamanya menuju tempat-tempat potensi-potensi. Salah satunya potensi wisata. Dan ini sudah dilakukan gitu loh. Dan kita sudah lihat kemarin bagaimana pimpinan kita Pak Gubernur dan Bu Wagub itu sudah melakukan peninjauan terhadap jalan-jalan yang akan diperbaiki menuju potensi-potensi, salah satunya potensi wisata. Kemudian juga ada amenitas. Ini juga yang harus kita lihat bahwa amenitas atau sarana pendukung itu ya harus disiapkan juga di tempat-tempat wisata. Toilet, musola, ATM termasuk di dalamnya supaya memudahkan orang gitu kan. Kemudian fasilitas pembayaran lainnya. Jangan pula orang harus membayar dengan uang cash, nggak bawa uang cash, agak repot juga. Dan sumbat gitu loh masalah perekonomian di sana. Kemudian juga bicara masalah papan informasi. Ini juga sangat penting. Amenitas itu sangat penting menurut saya gitu loh. Sarana-sarana pendukung untuk mendukung potensi wisata. Kemudian ada juga akomodasi. Di tempat-tempat wisata juga harus berpikir di mana nih. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Enggar, ada tempat-tempat wisata yang jauhnya luar biasa, tempat menginapnya harus kembali ke posisi pusat kota. Nah ini harus dipikirkan juga bagaimana caranya mensiasati, membangun tempat-tempat akomodasi di tempat tersebut, di tempat wisata. Terserah mau bunyinya villa, resort. Kalau hotel mungkin agak berat ya mungkin di sana, tapi villa, resort termasuk di dalamnya homestay. Homestay masyarakat itu bisa dijadikan tempat-tempat nginap. Kita olah, perbaiki, sarana-prasarana yang kita perbaiki, rumah itu bisa jadi homestay, rumah masyarakat. Dan itu akan menjadi keuntungan kan buat perekonomian masyarakat setempat, dalam hal ini pemilik rumah malah gitu kan. Nah ini harus dipikirkan. Jadi jangan sampai kita ini mengelola tempat wisata, terus kita perbaiki, terus tapi amenitasnya akomodasinya dalam hal ini tempat-tempat menginapnya di mana? Jauh tadi akhirnya. Coba kalau misalnya yang disampaikan Pak Enggar tadi, tempat wisata itu di mana 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi ada tempat akomodasi di sana yang lebih dekat. Mungkin orang nggak akan balik ke sini. Gitu loh. Nah, akhirnya pemerataan dalam segi ekonomi itu bisa terjadi, tidak hanya bicara di pusat kota terus. Tempat menginap di sini, tempat wisata jauh di sana gitu loh. Nah ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana caranya akomodasi di tempat wisata juga harus ada bentuknya villa, resort, homestay atau apapun juga itu harus ada. Dan ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian ada lagi aktivitas. Nah, di sini juga
harus menawarkan berbagai macam aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang harus menjadi daya tarik buat wisatawan. Outbound kah, kuliner kah, atau snorkeling kah, diving kalau memang ada diving. Nah, ini hal-hal seperti ini harus bisa dibuat gitu loh, dikembangkan gitu. Jadi jangan sampai hanya bicara orang hanya melihat tapi tidak ada aktivitas. Jadi kalau bisa orang wisatawan itu merasakan langsung, terjun langsung gitu loh, terjun langsung terhadap aktivitas yang ada di tempat-tempat itu. Termasuk di dalam misalnya ada aktivitas membuat tapis. Nah, itu kan aktivitas juga orang ikut gitu. Misalnya kayak tadi disampaikan Regis Jaya, bagaimana ada aktivitas misalnya mulai dari menanam kopi, kemudian jadi PR nih buat wisatawan. Pak, 3 bulan, 4 bulan lagi atau berapa lama lagi Bapak datang ke sini, apa yang akan Bapak tanam bisa Bapak petik dan bisa Bapak olah. Nah, ini kan aktivitas. Menarik orang jadi penasaran. Itu contoh kecil. Bicara masalah biji kopi, termasuk sampai dia meminum kopi hasil tanaman dia sendiri. Ya, itu jadi PR. Termasuk di dalamnya saya pernah lihat itu di satu tempat alpukat. Nah, dia tanam alpukat, Bapak kesini lagi nanti, Bapak lihat hasil Bapak gitu. Dia penasaran, dia datang. Nah, itu kan menarik orang, aktivitas kan, menggerakkan orang, bagaimana caranya, akhirnya balik kembali gitu loh. Nah, jadi sebenarnya berbagai macam strategi banyak yang bisa dilakukan, termasuk di dalamnya ancillary service, layanan tambahan. Nah, layanan tambahan ini juga bagaimana caranya wisatawan ini dimudahkan dalam rangka untuk menuju tempat wisata tersebut. Lewat agent travel kah, biro perjalanan kah. Jadi banyak yang menanyakan, Pak, kalau misalnya kami dari sini, dari Bandar Lampung, kami ke sana gimana? Nah, ini yang harus menjadi layanan yang harus kita berikan kepada wisatawan. Agen travel pun yang harus diingat juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu loh. Kemudian juga ada awareness, kesadaran. Dalam hal ini adalah kesadaran keterlibatan masyarakat dan termasuk di dalamnya keramah tamahan. Nah, ini jadi penting nih, keramah tamahan penduduk lokal atau setempat. Jadi jangan sampai ya dengan senyum, dengan tawa, dengan keramah tamahan itu akan membuat orang menjadi feel-nya masuk nih, chemistry-nya masuk terhadap tempat wisata itu. Itu yang juga jadi penting. Jadi bukan hanya kita bicara menjual tempat, tapi juga dari pelaku dalam hal ini masyarakat lokal atau pengelola, ya harus menimbulkan keramah tamahan yang ditunjukkan gitu loh. Jadi biar orang betah gitu loh. Karena kan itu jadi masalah juga ya. Tempat wisata bagus, orangnya kurang friendly nih, nggak enak nih. Nah, ini jadi masalah. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dikembangkan sebenarnya menurut saya. Jadi kalau saya sih berpatokannya tetap di 7A tadi gitu. Mungkin itu, Mas. Mungkin Mas Enggar mau menanggapi mungkin terkait dengan strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah provinsi sendiri. Ada tambahan mungkin? Iya, Mas. Begini, kalau kita sebenarnya harus melihat dulu ke dasarnya wisata itu, Mas. Pariwisata itu kan sebenarnya dia added value ya. Apalagi kalau kita bicara soal kegiatan wisata yang ada di desa. Artinya desa itu berjalan sudah sebagaimana mestinya dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau dia desa wisata bahari dengan pola masyarakat, kehidupan masyarakat baharinya. Kalau mereka desa wisata yang basisnya agraris dengan pola kehidupan masyarakat agrarisnya. Tetap berjalan, berkebun-berkebunlah, beternak-beternaklah gitu. Baru pariwisata masuk sebagai added value-nya, nilai tambahnya. Jadi itu dasarnya pariwisata, Mas. Jadi bukan wisata sebagai corong utama, tapi wisata sebagai nilai tambah. Nah, kalau melihat pengembangan desa wisata kita, itu memang harusnya sudah menjadi, arahnya udah ke sana. Saya senang sekali, di tahun kemarin ada 2 desa wisata kita yang sudah masuk ke dalam kurasinya Bali Beyond Travel Fair, salah satu, bahkan bukan salah satu, travel fair terbesar di Indonesia, diadakan di Bali di bulan lalu, Mas. Itu ada desa wisata Bumi Lebu di Negeri Ratu Penumbang di pesisir barat Pak Gadis, satunya lagi adalah Desa Klawi di Lampung Selatan. Nah, dari 2 ini masuk kurasi, Klawi masuk. Klawi akhirnya berangkat menjadi salah satu desa yang mewakili Lampung untuk yang ada di Bali Beyond Travel Fair yang disupport oleh Bank Indonesia waktu itu untuk berangkat ke sana selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kondisi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kualitas paket atau kualitas bentuk kegiatan wisata yang ditawarkan di desa wisata juga bisa dijual skalanya bahkan sampai internasional. Kita lihat teman-teman di Klawi yang dulu awalnya memang berfokus di penjualan tiket saja, Mas, awalnya. Tapi sekarang, tahun kebelakang, mereka mulai bergeser menjual sifatnya paket. Mulai ada bagaimana paket tari di sana dijual, bagaimana paket melihat olahraga para layang di salah satu tempat di Desa Wisata Klawi. Jadi ada pengembangan. Pun juga di Bumi Lebu, di Negeri Ratu Penumbang, itu mereka menjual, bisa mensinkronkan antara kekuatan budaya dengan kekuatan alam yang ada
di sekitarnya, itu susur sungai. Bagaimana susur sungai bisa dinikmati oleh wisatawan, pun juga bisa menikmati budaya yang hidup di sebagai atraksi, sebagai daya tarik, how to attract turis di daerahnya. Dan itu yang menjadi unique selling point dari tiap-tiap desa wisata. Saya pikir kunci utamanya adalah bagaimana tiap desa atau bahkan desa wisata bisa menemukan unique selling point yang berbeda dengan desa-desa di sekitarnya, Mas. Potensi. Betul, dia punya. Kalaupun memang dia nggak punya potensi yang segitu besar, bagaimana dia bisa menjadi merakit satu paket dengan desa wisata lain sehingga dia tidak mati pada akhirnya. Nah, saya agak cukup mengapresiasi Pak, tahun 2023 atau 2024 saya agak lupa, Dinas Pariwisata pernah bikin satu program yang menjembatani antara desa wisata dengan platform penjualan paket desa wisata, itu Aturin. Waktu itu Aturin diundang ke sini, MOU dengan dinas dan diundang desa-desa wisata. Karena kelemahan kita kan desa wisata ini mereka tidak bisa direct langsung menjual ke OTA, menjual ke biro, agak kesulitan, Mas. Dan pihak dinas menjembatani itu. Tapi tidak berjalan lama saya pikir programnya dan tidak berlanjut. Saya pikir itu program yang bagus untuk bisa mendorong desa wisata ini yang memang punya potensial buat dijual ya, untuk bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi, dan yang berkualitas tentunya lewat platform-platform tersebut. Sampai sekarang itu sepertinya harus tetap diusahakan, dan mungkin dinas-dinas, kami kampus dengan asosiasi industri bisa jadi jembatan untuk itu, Mas. Kalau memang kita fokusnya bisa mendorong teman-teman di desa wisata. Artinya memang dari apa yang disampaikan Mas Enggar ini, sebenarnya desa wisata itu adalah potensi yang memang dimiliki oleh desa tersebut, entah itu mungkin memang potensi di sana adalah wisata bahari dan sebagainya, itu yang dimaksimalkan, diunggulkan dan menjadi nilai tambah ya. Betul. Nah, kalau Pak Kadis sendiri bagaimana Pak? Apakah memang sejauh ini desa-desa wisata yang ada di kita itu sudah sejauh itu? Artinya memang ya mereka hanya tinggal mengembangkan saja nih, memang potensi ada di situ, seperti yang ya wisata bahari ya, memang potensi mereka ada bahari situ ya, itulah yang mereka jual, itu yang menjadi selling point mereka, dan ditambah mungkin dengan atraksi-atraksi dan sebagainya, atau juga beberapa desa lainnya, Pak Kadis. Ya sebenarnya desa-desa wisata kita sudah mulai menuju ke arah situ gitu loh. Tapi memang ada PR-PR yang harus disiapkan. Dalam hal tadi sudah disebutkan penguatan SDM, pengelola desa wisata, pelestarian adat istiadat, seni dan budaya, termasuk di dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, termasuk di dalamnya dalam hal menjaga lingkungan, pengelolaan sampah dan lingkungan. Tapi kalau mengarah ke arah sana, saya rasa desa wisata sudah mulai. Gitu. Baik, kemudian Pak Kadis ini kan juga mempromosikan desa wisata ini kan tidak terlepas dari berbagai macam peran, banyak peran sekali ya yang bisa dimaksimalkan ataupun juga dilakukan, mulai dari promosi di media digital seperti ya medsos dan sebagainya, kemudian juga peran dari seperti influencer mungkin, konten kreator dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana pemerintah provinsi sendiri untuk mengakomodir hal tersebut? Ya. Memang sangat penting dan sangat besar peran dan bantuan dari kawan-kawan influencer dalam hal ini, dalam memposting, mensosialisasikan, memperkenalkan tempat-tempat wisata. Kita ada brand ambassador Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 6 orang, dan itu sangat-sangat membantu. Dan ini kita jaga komunikasi ini, apapun bentuknya, mereka mempunyai follower yang sangat banyak gitu. Dan ini menjadi salah satu magnet dan kekuatan kita, senjata kita untuk memperkenalkan. Dan kita selalu melakukan kolaborasi itu dengan para influencer. Termasuk di dalamnya juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan pihak-pihak swasta, perbankan, termasuk di dalamnya asosiasi. Itu juga kita terus lakukan komunikasi. Ada PHRI, ada Asita, ada Astindo, ada ASPI, ada HPI, dan influencer. Ini menjadi corong kita dalam memperkenalkan dan memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Lampung dalam hal ini. Dan ini berjalan efektif sampai hari ini. Kalau menurut Mas Enggar sendiri bagaimana? Apakah promosi digital itu cukup atau perlu ada peningkatan dari hal-hal yang lain ya dalam hal mempromosikan potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung, terutama desa wisata itu sendiri? Ya, era sekarang ini promosi digital tuh hal yang wajib, Mas, ya. Kita nggak bisa elakkan itu ya. Jadi memang tren perkembangan zamannya memang mengarah ke sana. Itu kalau fokus kita adalah untuk bisa mendatangkan jumlah wisatawan semakin banyak. Jadi semakin banyak exposure, viral, banyak orang datang, terus akhirnya desa wisata terkenal dan bisa mendatangkan banyak wisatawan di sana. Cuma
tantangannya adalah bagaimana saat satu desa wisata viral datang dan itu tetap bisa bertahan, Mas. Jadi nggak sekilas tahun 2 tahun terus hilang lagi, nggak ada yang datang lagi gitu. Memang tadi Pak Kadi sampaikan influencer ini kan memang sebagai pemantik ya, sebagai triggering gitu di awal buat memperkenalkan gitu. Saat sudah berjalan ya harusnya teman-teman desa wisata punya kemampuan buat ke sana. Tapi sayangnya saat ini saya pikir teman-teman Pokdarwis ataupun pengelola desa wisata di Provinsi Lampung belum banyak yang punya kompetensi untuk bisa maintain itu, Mas. Jadi maksud saya begini, saat sudah terpromosikan, banyak orang mau datang, tapi saat sudah datang, kualitas pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu juga jadi bumerang pada akhirnya. Nanti feedback negatif yang muncul, yang terviralkan, itu akan jadi lebih berbahaya lagi. Nah, viral itu sebagai pintu masuk, promosi sebagai pintu masuk, dan saya pikir salah satu yang harus dijadikan concern adalah bagaimana desa ini bisa masuk, punya jembatan ke akses biro perjalanan wisata yang menjual paket, bisa punya akses ke platform-platform online travel agent yang menjual paket mereka, bisa langsung direct ke wisatawan. Gitu. Cuma catatan lainnya, pengelola harus profesional. Saat ada pesanan masuk, yang nggak ada istilah, kalau mungkin teman-teman desa, oh ya dia ntar dulu, nggak bisa kayak gitu, Mas. Sudah benar-benar bersifat profesional. Itu tantangan besar, nggak cuma di kita, bahkan di Yogyakarta, di Bali, itu pun juga tantangan yang sama. Saat paket sudah dijual, sudah dirilis ke publik, kapanpun paket itu bisa diakses saat datang, tapi ternyata tidak siap, pengelola tidak siap, nah ini bisa jadi bumerang ke pengelola desa wisata itu sendiri. Baik, kemudian Mas Enggar selaku akademisi yang juga concern, fokus di bidang pariwisata. Sebenarnya bagaimana sih peran dari perguruan tinggi sendiri ya dalam mungkin mendampingi desa-desa wisata yang ada, terutama di Provinsi Lampung ini bisa berjalan, berkembang secara berkelanjutan? Seperti apa sih? Ya, begini Mas Satria. Kebetulan kalau di perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi ya, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi kami, khususnya di tempat saya, di Prodi Perjalanan Wisata di Polinela, kami memang sudah sekitar berapa ya, 6-7 tahun kebelakang kami terlibat aktif di pengembangan desa wisata, pendampingan, pelatihan, kerjasama dengan dinas. 2 tahun terakhir ini kami terlibat penuh dengan Bank Indonesia yang memang fokus ke bagaimana mengembangkan desa wisata melihat dari produk lokalnya. Itu tahun lalu kita terlibat dalam pengembangan di Kelawi dan Sungai Langka, tahun ini kami terlibat di Bumi Lebu, di pesisir barat dengan di Harapan Jaya. Kami fokusnya adalah bagaimana mendampingi teman-teman berangkat dari apa sih kebutuhan mereka di awal. Kebutuhan mereka untuk mempersiapkan teman-teman SDM pengelola desa wisata di bawah, biar saat nanti wisatawan datang atau biro datang, mereka bisa dengan siap menerima kesempatan itu, Mas. Dan kalau dalam pelatihan itu memang yang jadi kunci adalah sebenarnya bukan pelatihannya, tapi lebih ke bagaimana pendampingan setelahnya. Kalau saya sempat baca salah satu usulan dari Kementerian Pariwisata terkait dengan pendampingan itu bahkan minimal di angka 4 tahun secara berkelanjutan. Biar benar-benar secara settle ya, Mas, ya, sebuah desa wisata itu bisa lepas pada akhirnya bisa berjalan sendiri. Jadi pendampingan, pelatihan itu sifatnya adalah triggering. Yang dilakukan sama teman-teman di dinas pun juga sifatnya adalah triggering. Jadi memacu saja dan mempersiapkan saja saat itu sudah berjalan, ya desa wisata yang ideal dia bisa berjalan dengan sendirinya. Ya. Baik, Pak Kadis, saya kembali tadi sempat Pak Kadis menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung sendiri baru saja menetapkan sejumlah lokasi itu sebagai bagian dari program Desa Wisata Berbudaya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Kadis, apa sebenarnya tujuan program ini dan apa yang membedakan ya dari program-program sebelumnya? Ya, jadi SK itu berdasarkan SK Gubernur nomor 320 tanggal 9 Juni 2026. Jadi di situ berbunyi bahwa penetapan lokasi desa wisata berbudaya Lampung ada 16 desa yang tersebar di kabupaten kota. Sedangkan kita pun masih punya banyak desa, tapi kenapa itu? Jadi sebenarnya ini intinya adalah tujuannya dari desa wisata berbudaya itu adalah kita ingin memberikan experience baru kepada para pengunjung atau wisata. Bagaimana mereka selain menikmati wisata baik itu alam maupun wisata buatan, tapi mereka juga menikmati rasa Lampungnya ini loh. Budaya Lampungnya ini di dalam desa. Jadi ketika kita masuk desa tersebut, kita merasakan
seperti Lampung 200 tahun yang lalu lah gitu loh. Jadi semua lengkap. Di situ ada rumah adat yang memang tetap terjaga. Ada adat istiadat lainnya, budaya, baju adat yang masih ada, kuliner khas Lampung ada, termasuknya dalam hal ini pembuatan juada atau kue-kue Lampung. Ada di situ menenun tapis, ada atraksi tari menari, ada contoh-contoh baju-baju adat Lampung, termasuk di dalamnya mungkin storytelling berkenaan dengan desa itu sendiri kan. Storytelling ini adalah salah satu cara ya untuk memberikan cara kita untuk membuat wisatawan itu tertarik. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan kita untuk bagaimana cara desa wisata berbudaya itu kita bentuk. Tapi ke depan sebenarnya kita bukan hanya bicara hanya 16 itu saja, tapi ke depan kita berharap desa wisata ini akan terus berintegrasi terus dengan antara wisata dan budaya, karena ini adalah dua hal yang memang harus saling berjalan beriringan. Kenapa? Karena selain kita memang menikmati wisata, tapi budaya juga harus kita tetap pertahankan dan kita lestarikan. Gitu, Mas. Baik, target pemerintah provinsi sendiri dalam 5 tahun ke depan untuk pariwisata kita sendiri bagaimana, Pak Kadis? Ya, yang pastinya kita berharap tempat-tempat wisata atau semakin banyaknya desa wisata yang naik kelas gitu ya. Yang naik kelas salah satunya adalah bisa dikenal itu baik itu secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Itu kita akan usahakan itu. Terus yang kedua pastinya kita berusaha bagaimana caranya meningkatkan kunjungan wisatawan. Target kita ke depan, karena ini menjadi salah satu IKU kami di dinas, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, ini yang menjadi PR kita. Jadi bagaimana caranya jumlah secara kuantitas tuh banyak, tapi ya itu yang harus diingat juga, tadi udah saya sampaikan bahwa kita juga nggak bisa hanya bicara masalah kuantitas, tapi kita juga harus bertahan juga mempertahankan kualitas. Orang banyak, bagaimana caranya menginap lama dan mengeluarkan uang di tempat wisata atau dimanapun juga yang di Provinsi Lampung ini banyak gitu loh, sehingga perputaran ekonomi ini banyak. Udah banyak orang, dia lama menginap, jumlah uang yang dikeluarkan banyak. Alhamdulillah mungkin itu akan membuat perputaran ekonomi di Lampung menjadi terus berjalan. Terus yang ketiga mungkin budaya Lampung kita berharap semakin lestari dengan adanya desa wisata berbudaya tadi. Wisata yang terjaga, naik kelas, tapi budaya Lampung juga akan terus dilestarikan. Jadi tidak hilang, karena tidak bisa kita pungkiri anak-anak muda zaman sekarang ini mungkin banyak yang tidak memahami itu berkenaan dengan adat budaya, adat istiadat, berkenaan dengan masalah hal-hal yang sifatnya budaya di daerahnya masing-masing. Nah, ini harus kita coba untuk kembali kembangkan. Kita harus kembali memperkenalkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bahwa mereka mempunyai adat budaya yang harus dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan. Dan ini yang kita harapkan ke depannya, bahwa budaya Lampung terus dapat dilestarikan. Kemudian yang pastinya juga dengan adanya ini semua, semakin kuatnya perekonomian di masyarakat, dalam hal ini UMKM dan ekonomi kreatif. Karena dengan banyaknya kunjungan wisata, banyaknya orang yang datang, itu perekonomian pastinya akan dan kita berharap juga ke depannya desa wisata ini menjadi penggerak ekonomi salah satunya untuk mencapai sesuai dengan visi bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Baik, kalau dari Mas Enggar mungkin apa yang ingin disampaikan terutama mungkin kepada pemerintah Provinsi Lampung sendiri ya dalam pengembangan pariwisata di Lampung ataupun juga kepada masyarakat kita, Mas Enggar? Oke. Keberhasilan sebuah desa wisata sebenarnya bukan terlihat dari berapa banyak jumlah kunjungannya. Tadi Pak Kadis sampaikan, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin bagus, semakin banyak uang yang keluar di sana, semakin bagus. Tapi harus digarisbawahi adalah bagaimana banyaknya uang, banyaknya wisatawan yang datang, itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena baik lagi, kita bicara soal desa wisata, dia adalah community-based tourism, tidak hanya untuk segelintir orang yang di dalamnya, tapi masyarakat desa secara keseluruhan, bagaimana sistem, bagaimana pola yang dibentuk di sebuah desa wisata itu bisa mendorong perekonomian masyarakat sekitar, walaupun mereka yang tidak tersinggungan langsung dengan kegiatan wisata, Mas, tetap bisa merasakan. Itu poin-poin keberhasilan sebuah desa wisata bisa berjalan sebuah desa, saya pikir. Dan selanjutnya ini momentum yang baik kita bicara dengan topik ini di saat ini. Saya sampaikan juga tadi di awal bahwa dalam 2 bulan ke depan ini kan tahun 2024 itu terakhir ada yang namanya ADWI, Mas, Anugerah Desa Wisata Indonesia, lalu berganti menjadi Wonderful Indonesia Award, yang salah satu bidang di dalamnya yang diapresiasi adalah desa dan kampung wisata. Jadi Lampung dalam 2 bulan ke depan harusnya bisa teman-teman dinas ya, dari kabupaten kota yang nanti juga akan didorong oleh provinsi bisa
mengumpulkan kira-kira desa-desa terbaik dari sisi potensinya, atraksinya, pengelolaannya, aksesibilitas dan lain-lainnya. Itu bisa dorong maju untuk ikut di Wonderful Industry Award, sehingga kalaupun nanti menjadi juara itu menjadi pemantik yang luar biasa buat teman-teman di desa wisata. Memang bukan akhir, tapi menjadi menjadi pemantik lah buat teman-teman bisa semangat, teman-teman bisa fokus menggerakkan ekonomi di desanya, sehingga bisa menciptakan ketahanan ekonomi di desanya masing-masing, Mas, lewat added value di sektor pariwisata itu sendiri. Itu sih garis besar mungkin. Iya, pada akhirnya memang semua hal yang tadi kita bicarakan ini tidak terlepas kerjasama dan juga kolaborasi ya, tidak hanya dari pemerintah daerah, dari pelaku usaha juga, namun juga masyarakat dan bahkan juga akademisi dan media juga pun terlibat di sananya. Bagaimana agar potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung ini tidak kalah dari daerah-daerah lain dan juga bisa semakin berkembang yang ujungnya akan berdampak pada ekonomi masyarakat sendiri. Sepakat. Baik, terima kasih Pak Tony, Pak Kadis sudah berbincang pada kesempatan kali ini, juga Mas Enggar mewakili dari Akademisi Politeknik Negeri Lampung, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kami terkait dengan Desa Wisata Lampung antara potensi dan juga realita. Dan saya Muhammad Satria mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pemirsa, Lempeng hari ini hadir dengan berbagai informasi dan peristiwa terkini. Semua kami sajikan secara aktual. Ragam informasi kami rangkum dari budaya hingga politik.